Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya Stephanie Jessica akan membawakan Katekismus Heidelberg pertanyaan ke-115. Pertanyaannya, mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan 10 perintahnya, padahal tidak seorang pun dapat mentaatinya dengan sempurna? Dan jawabannya yaitu adalah agar kita menyadari bahwa manusia pada dasarnya memiliki natur dosa yang tidak bisa hidup tanpa kasih karunia Allah. Sebab 10 perintah adalah kudus dari Allah untuk ditaati setiap umat yang percaya kepadanya. Tetapi pada kenyataannya manusia tidak dapat melakukannya dengan sempurna walaupun perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan hanya 10. Oleh karena itu, manusia diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dari Katekismus Heidelberg pertanyaan ke-115 ini, kita akan sama-sama belajar beberapa poin penting tentang apa alasannya kita diberikan 10 perintah yang pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang dapat melakukannya dengan sempurna selain Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk poin yang pertama adalah kesempurnaan merupakan proses seumur hidup. Jadi kesempurnaan merupakan tujuan Tuhan buat setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Namun manusia selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kesempurnaan seolah-olah hanyalah mimpi dan angan-angan semata. Namun dalam Alkitab pada Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa kekudusan merupakan hal yang harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Dan di situ terdapat kata kejarlah, yang artinya kata kejarlah itu merupakan sebuah kata kerja dan ini merupakan sebuah bentuk perintah yang aktif. Jadi kekudusan merupakan hal yang harus dikerjakan secara rutin atau terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya cukup satu hari atau hanya hari-hari tertentu saja, melainkan kita harus terus-menerus mengusahakan karena proses hidup setiap manusia itu menuntut sebuah keseriusan dalam menjalaninya. Sebab Tuhan saja serius untuk mengurus kehidupan manusia, supaya manusia menikmati kekekalan bersamanya. Pertanyaannya sekarang, apakah manusia serius dengan Allah? Dan apakah manusia serius untuk mencapai kesempurnaan itu? Seperti pernyataan Paulus, kejarlah kekudusan. Jadi jika kekudusan merupakan hal yang tidak menjadi prioritas dalam hidup, maka jangan mimpikan sorga. Ayat ini berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi marilah sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan, jagalah hidup kita supaya sehat secara jasmani, terlebih lagi sehat secara rohani. Dan alasan kedua, mengapa Tuhan memberikan 10 perintahnya kepada kita adalah supaya kita sadar bahwa kita tidak mampu sendiri. Nah, ketika Hawa sebagai wanita pertama di Taman Eden digoda oleh iblis yang memberikan pengertian bahwa ketika Hawa dapat mengkonsumsi buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka ia akan menjadi sama seperti Allah. Di sini manusia yaitu Hawa mendapatkan pencerahan jahat dari iblis untuk memberontak terhadap Allah. Sebab melalui godaan iblis itu membuat sebuah konsep baru dalam kehidupan manusia, bahwa ketika memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka akan menjadi sama seperti Allah. Manusia tidak perlu taat kepada Allah sebab sudah menjadi sama seperti Allah. Namun manusia tidak sadar setelah terperangkap dalam godaan iblis, sehingga manusia tidak dapat melepaskan diri dari kuasa iblis dan juga kuasa dosa. Dari peristiwa ini terbukti bahwa memang manusia ciptaan Allah tidak bisa hidup tanpa Allah. Jadi poin 2 ini penting untuk kita pahami bahwa pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Sehingga sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa, terikat kuasa dosa dan tidak sanggup lagi untuk melepaskan diri dari kuasa dosa itu, manusia benar-benar tenggelam dalam hadirat dosa. Tetapi apakah Allah meninggalkan?
Jelas tidak, tetapi Allah tetap menyertai manusia dengan memberikan 10 perintah untuk ditaati. Namun, karena 10 perintah itu terlalu berat untuk dilakukan oleh manusia, karena 10 perintah ini kudus, sebab prinsip hukum Taurat, jika satu saja perintah itu dilalaikan, maka batal semuanya. Jadi karena manusia tidak sanggup melakukannya dengan sempurna, maka 10 perintah itu tidaklah membawa manusia untuk lebih dekat kepada Tuhan, melainkan melalui 10 hukum itu, kita sebagai manusia menjadi lebih sadar dan mengetahui tentang apa itu dosa. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati sesuai pernyataan Paulus pada Roma 7, ayat 7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Namun satu hal yang perlu kita sama-sama syukuri, Yesus telah datang menjadi juru selamat bagi umat manusia, memblokir kuasa maut, memblokir kuasa dosa dan kesombongan manusia yang menyatakan bisa hidup tanpa Allah. Marilah sebagai anak Allah, pandanglah pada karya Kristus yang agung itu, karena melaluinya kita bisa berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Hanya Yesus yang mampu membuat kita bermegah dalam Allah. Puji Tuhan. Sekian Katekismus Heidelberg ke-115 pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.